Jadi tadi di awal Mbak Gata sudah sampaikan bahwa SPB itu adalah sebenarnya singkatan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, cikal bakal lahirnya ini adalah sesuai dengan peraturan Presiden. Berarti dari 2018 sebenarnya sudah kita rasakan ini ya, Pak? Ya. Lalu untuk implementasinya di Indonesia sendiri secara umum tuh bagaimana, Pak? Alhamdulillah bersyukur masih banyak daerah yang di bawah kita ya, walaupun kita provinsi baru, provinsi ke-34, pusat data nasional terjadi kebocoran. Seberapa penting sih Pak faktor keamanan digital untuk daerah perbatasan seperti kita di Kalimantan Utara ini yang termasuk ke dalam golongan daerah 3T? Memantau langit digital Kalimantan Utara untuk mendeteksi dan mencegah ancaman cyber. Dan termasuk ada Komite Manajemen Risiko, itu diistilahkan oleh Bapak Gubernur jadi penanggung jawabnya. Kalau dari Pak Iskandar sendiri, seberapa optimis ini pasti akan langsung berhasil, Pak? Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya mewujudkan fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Salah satunya dengan transformasi digital. Pemerintah lewat penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Kalimantan Utara yang akan kita kupas dengan obrolan seran, serius tapi santai. Bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara sudah ada Bapak Iskandar. Selamat datang, terima kasih sudah hadir Pak Iskandar. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, terima kasih Mbak Gata. Saya sudah lagi sibuk apa nih Pak di kantor akhir-akhir ini Pak? Ya alhamdulillah sibuk dengan rutinitas sebagai Kepala Dinas dan kemudian juga kebetulan saat ini lagi sementara implementasi proyek perubahan yang saya ikuti di Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Wow, lagi sibuk-sibuknya banget berarti nih Pak ya. Di tengah kesibukan, terima kasih sudah menyempatkan loh Pak. Ya, terima kasih juga sudah diundang. Wah. Pak Iskandar, hari ini kita mau ngobrol santai tapi serius terkait SPBE nih Pak. Mungkin untuk masyarakat Kalimantan Utara atau para penonton yang belum tahu nih, belum pernah mendengar juga dan banyak yang belum familiar dengan istilah SPBE ini. Apa sih SPBE ini Pak? Ya baik Mbak Gata, terima kasih. Jadi tadi di awal Mbak Gata sudah sampaikan bahwa SPBE itu adalah sebenarnya singkatan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, SPBE sebenarnya itu adalah sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, instansi, dan pihak lainnya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas. Nah, seperti itu Mbak Gata. Terus kenapa SPBE ini penting Pak untuk pemerintahan Pak? Ya sebenarnya ini penting karena yang pertama bahwa cikal bakal lahirnya ini adalah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi bukan hanya di pemerintah daerah, seluruh instansi, kementerian dan lembaga itu semua ada namanya SPBE untuk dalam rangka digitalisasi. Dan ini juga sesuai dengan Astacita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran di Astacita nomor 7 dan keempat. Juga telah selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara di mana di misi ketiga yaitu mewujudkan transformasi tata kelola yang kolaboratif dan inovatif. RPJMD yang tahun 2025-2029 itu telah selaras. Sudah selaras dengan Astacita ya begitu Mbak Gata. Terus SPBE ini berarti sebenarnya sudah dari lama ya Pak? Atau sudah dari tahun kapan gitu? Ya sudah lama, itu yang saya sebutkan tadi, diawali dengan Perpres tadi nomor 95 dan nomor 95 tahun 2018. Dan kemudian kita juga di daerah telah di breakdown, ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2019 dan kemudian telah dirubah
dengan Pergub nomor 3 tahun 2023. Berarti dari 2018 sebenarnya sudah kita rasakan ini ya, Pak? Iya, seperti itu. Nah, kan ini sebenarnya sudah kita rasakan ya si SPBE ini dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk implementasinya di Indonesia sendiri secara umum tuh bagaimana, Pak? Jadi sebenarnya itu telah diimplementasikan di Indonesia di seluruh kementerian dan lembaga, termasuk di pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Dan itu tiap tahunnya dievaluasi oleh Kemenpan RB yang menunjukkan di mana Kalimantan Utara sebenarnya masih capainya sudah sangat baik, seperti itu Mbak kata. Kita di angka 3,79 itu sejajar dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, seperti itu. 3,79. Tapi sebenarnya masih ada hal yang unik juga yang perlu kita ketahui, bahwa ada domain manajemen SPB Kalimantan Utara masih berada di skor 1,45, masuk kategori kurang. Dari evaluasi tersebut, nah ada beberapa indikator yang berstatus krisis, terutama dalam aspek manajemen risiko, manajemen aset, teknologi informasi, dan audit keamanannya, seperti itu. Berstatus apa tadi, Pak? Berstatus kritis. Artinya masih kurang, seperti masih itu. Kurang ya. Seperti itu. Sebelum kamu ngelanjutin buat nonton podcast Kaltara di Hati, ada informasi yang mau aku sampaikan buat kalian semua. Jadi, untuk proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Daerah atau KPID Provinsi Kalimantan Utara resmi diperpanjang selama 15 hari alias 2 minggu lebih sehari. Nah, terhitung sejak 23 September hingga Selasa 7 Oktober 2025 mendatang nanti, proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID bakal dibuka. Dan itu juga untuk tahapan seleksi juga ada beberapa penyesuaian jadwal nih. Jadi yang pertama, seleksi administrasi yang semulanya itu dijadwalkan di 23 September hingga 10 Oktober bakal bergeser menjadi 8 hingga 17 Oktober 2025. Sementara untuk tes Computer Assisted Test atau CAT yang sebelumnya dijadwalkan pada 15 Oktober, jadwal tes ini bakal diundur menjadi 22 Oktober 2025. Kemudian setelah tes, udah penyesuaian, udah pendaftaran, terus ada tesnya, udah beres tes, hasil dari tes itu akan diumumkan pada tanggal 23 Oktober. Setelah pengumuman dari hasil tes, dilanjutkan dengan tes psikologi, lalu akan ada pengumuman hasil psikologi, lalu tahap wawancara setelah itu. Dari proses itu akan dipilih 14 nama yang akan mengikuti Fit and Proper Test atau FPT di DPRD Kalimantan Utara. Dan buat kamu-kamu, buruan buat daftar seleksi calon anggota KPID Kaltara. Karena kesempatan ini tuh dibuka luas banget buat masyarakat-masyarakat yang ada di Kalimantan Utara. Yuk buruan buat langsung daftar proses seleksi ini. Dan untuk informasi lengkap dan detail bisa langsung kamu akses di link di sebelah sini. Dan jangan lupa buat ajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara, teman-teman kamu semuanya, ajakin buat daftar ini. Info selanjutnya cek di sini. Jangan lupa. Bye-bye. Alhamdulillah bersyukur masih banyak daerah yang di bawah kita ya, walaupun kita provinsi baru, provinsi ke-34 yang saat ini sudah 38 provinsi ya kalau tidak salah. Ya seperti itu. Mbak Agatha. Kalau dalam artinya dia dalam itu sudah dalam statusnya Pak. Kalau yang tadi Bapak bilang ada yang kritis, ada yang kurang, ada yang kalau cukup. Secara umum sudah sangat baik, tetapi baik. Masih ada yang kurang, masih ada yang perlu diperbaiki yang terkait dengan manajemen risikonya. Manajemen risiko yang seperti apa itu Pak? Ada manajemen aset, kemudian manajemen aset, teknologi informasi komunikasi, ada audit keamanan juga seperti itu. Audit keamanan, risiko juga ada ya. Iya. Nah, kalau tadi kan sudah cukup baik, bagaimana dampaknya tuh Pak? Apa sih dampak dari SPBE ini yang di Kalimantan Utara?
Baik, Mbak Kata. Jadi dampaknya cukup signifikan karena dengan rendahnya domain manajemen tadi yang tadi saya sebutkan, itu artinya bahwa tata kelola penyelenggaraan layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik ini maupun layanan publik berbasis elektronik kita itu masih sangat rentan. Artinya bahwa masyarakat mungkin mengalami kesulitan mengakses layanan online, kemudian sistem terkadang down atau ada kekhawatiran tentang keamanan data pribadi mereka. Ini juga yang menjadi tren kasus kita beberapa tahun terakhir secara nasional. Jadi tidak hanya di sektor pemerintah, swasta maupun swasta pun juga mengalami hal ini. Seperti Mbak pasti pernah dengar tuh kasus kemarin tuh ransomware di pusat data nasional, terjadi kebocoran data pengguna sehingga mungkin teman-teman media lah lebih tahu karena itu sempat viral beritanya. Nah, kan memang sempat ramai tuh Pak masalah yang tadi Bapak sebutkan. Iya. Data bocor. Iya. Data bocor. Kalau di Kalimantan sendiri atau dari dinas Bapak sendiri bagaimana terkait hal tersebut? Ya tentunya kita juga kena dampaknya Mbak, tapi ya karena ini data nasional jadi ya masalah terjadi di sana. Nah kalau kita di Kalimantan ya beberapa terkadang terjadi insiden ya masih bisa kita atasi. Masih bisa diatasi ya. Nah SPBE ini kan kalau tadi Bapak bilang untuk keamanan, untuk manajemen resiko. Ya. Kan? Seberapa penting sih Pak faktor keamanan digital untuk daerah perbatasan seperti kita di Kalimantan Utara ini yang termasuk ke dalam golongan daerah 3T? Jadi sebenarnya krusial ya, Kalimantan Utara kan memiliki karakteristik ya unik. Ini kita karena berada di daerah 3T, sudah kita singgung sebelumnya bahwa kualitas sebaran jaringan telekomunikasi kita kan masih belum merata tuh Mbak. Bahkan masih banyak titik blank spot yang menjadi salah satu PR kita semua, termasuk mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, itu belum termasuk pemerintah kabupaten juga. Kita kan di Kalimantan Utara ini ada 2 kabupaten yang 3T, wilayah Melinau dan wilayah Nunukan. Nah, itu menjadi PR kita semua untuk bersama-sama mudah-mudahan kedepannya itu yang blank spot itu bisa teratasi. Nah, seperti itu. Bisa teratasi ya Pak. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita kan butuh juga nih solusi yang komprehensif. Dan beberapa dari tim kami juga sempat mengumpulkan informasi nih Pak Iskandar, mencari tahu soal Radarku. Kita bakal ngebahas Radarku sebagai solusi inovatif untuk sebuah tindakan preventif yang akan secara proaktif mendorong kesadaran keamanan digital di Kalimantan Utara. Pak Iskandar, apa sih Radarku itu? Sebenarnya Radarku adalah akronim dari Risk Awareness Driven All Level Resilience untuk Kalimantan Utara. KU-nya itu Kalimantan Utara. Nama ini dipilih karena sistem ini bekerja seperti radar, Mbak, seperti radar. Jadi radar itu kan bisa mendeteksi, menganalisis dan merespons ancaman secara real time, maksudnya ancaman cyber seperti itu. Filosofinya sederhana tapi powerful, seperti radar militer yang memantau langit untuk mendeteksi ancaman. Nah, Radarku ini memantau langit digital, tapi kalau yang tadi kan radar militer itu memantau drone dan lain-lain sebagainya. Nah, Radarku ini memantau langit digital Kalimantan Utara untuk mendeteksi dan mencegah ancaman cyber, seperti itu. Ya, mencegah ancaman cyber. Ancaman cyber. Lalu dari Radarku ini yang dia kan ini sistem keamanan tuh Pak. Iya. Yang bikin beda sama sistem keamanan konvensional atau yang lainnya tuh apa Pak? Baik, pertama Radarku menggunakan 4 pendekatan holistik. Yang kedua, sistemnya terintegrasi untuk 42 OPD di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tidak terpisah-pisah, jadi semua OPD. Dan kemudian terhubung dalam satu ekosistem keamanan. Kemudian yang ketiga, ada dashboard yang monitoring secara real time 24 jam. Dan SOC atau Security Operation Center yang beroperasi 24 jam. Yang beroperasi dalam seminggu. Dalam 1 minggu 24/7 berarti 24 ya Pak 24/7 ya. Nah, siapa saja sih Pak yang terlibat dalam penerapan sistem Radarku ini Pak?
Yang terlibat adalah tim efektif dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dan tim Komite Manajemen Risiko Provinsi Kalimantan Utara dan seluruh perangkat daerah tentunya di Provinsi Kalimantan Utara. Oh iya, satu lagi. Untuk kamu yang punya keluhan terkait pelayanan publik, yuk sampaikan saja melalui lapor.go.id. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengajak seluruh masyarakat untuk aktif menyampaikan keluhan, pengaduan, dan aspirasi terkait pelayanan publik melalui platform resmi SP4M Lapor di lapor.go.id. Lapor.go.id bermanfaat untuk yang pertama, menyampaikan laporan terkait pelayanan publik. Yang kedua, memantau status pengaduan secara transparan. Yang ketiga, berkontribusi dalam perbaikan kualitas layanan. Proses yang mudah dan akuntabel dengan cara yang pertama, kunjungi lapor.go.id. Yang kedua, membuat akun atau login untuk kamu yang sudah bikin akun. Yang ketiga, sampaikan laporan secara detail. Dan yang keempat, pantau perkembangan aduan kamu. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat bersama-sama mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Provinsi Kalimantan Utara. Tunggu apa lagi? Lapor pelayanan publik kamu di lapor.go.id. Bye. Dan kan proyek sebesar ini pasti ada yang namanya tantangan nih Pak, dan juga solusinya. Apa sih hambatan utama dan bagaimana untuk mengatasi hambatan ini tadi Pak? Ada memang beberapa tantangan yang kita hadapi. Yang pertama tentunya keterbatasan anggaran, apalagi saat ini kan lagi efisiensi. Tapi ada solusinya, yaitu implementasinya secara bertahap, kemudian optimalisasi sumber daya yang ada dan kolaborasi dengan swasta melalui skema CSR atau P3. Dan kemudian yang kedua, keterbatasan SDM yang ahli, tapi solusinya program pelatihan yang intensif, kemudian kerjasama dengan universitas lokal dan remote support dari ahli nasional. Kemudian yang ketiga, infrastruktur internet di daerah 3T yang belum semuanya terpenuhi, tapi solusinya adalah kita lakukan secara hybrid system yang bisa beroperasi baik secara offline maupun online. Kemudian koordinasi dengan provider untuk peningkatan komponennya. Ya. Baik, Pak Iskandar, menjelang akhir nih dari obrolan santai kita hari ini, apa sih visi jangka panjang Radarku untuk Kalimantan Utara, Pak? Dan seberapa optimis DKISP Kaltara dalam penerapan transformasi digital pemerintahan ini untuk bisa dirasakan manfaatnya kepada seluruh elemen yang ada di Kaltara? Baik, Mbak Gata. Jadi visi kami adalah menjadikan Kalimantan Utara sebagai model provinsi perbatasan dengan keamanan digital terbaik di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dalam 5 tahun kami targetkan Kalimantan Utara menjadi smart province dengan mengutamakan standar ketersediaan layanan di atas 95%. Kemudian menjadi percontohan nasional dalam penerapan keamanan digital di perbatasan. Kemudian selanjutnya menjadi kontributor aktif dalam penyusunan kerangka kerja keamanan digital secara nasional. Ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang pembangunan ekosistem digital yang aman, produktif, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Seperti itu, Mbak Agatha. Baik, dari yang tadi Bapak sebutkan, kalau dari Pak Iskandar sendiri, seberapa optimis ini pasti akan langsung berhasil, Pak, program ini? Ya, kami optimis 95%, artinya tentunya didukung oleh pimpinan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Pak Sekda, dan tentunya didukung juga oleh seluruh kepala perangkat daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan tentunya kami juga mohon dukungan tentunya dari seluruh masyarakat Kalimantan Utara. Agar semua program ini bisa
lancar untuk berjalan dan bisa dirasakan baik, oleh bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kalimantan Utara ke depannya. Amin. Ya, itu. Nah, mungkin untuk sebagai closing statement Pak Iskandar untuk masyarakat Kalimantan Utara atau untuk gubernur atau untuk keberhasilan dari sistem ini, silakan. Tentunya kami memohon kepada Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara untuk mendukung sepenuhnya proyek perubahan ini Radarku sehingga betul-betul dapat dirasakan manfaatnya ke depan baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota maupun seluruh masyarakat Kalimantan Utara terutama dalam kemenangan digital di Provinsi Kalimantan Utara. Semoga semua harapan Bapak bisa terwujud. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Pak Iskandar, terima kasih sudah hadir, sudah ngobrol bersama dengan Gata di episode kali ini. Semoga sehat selalu Bapak. Amin. Radarkunya lancar. Amin. Sampai bisa dirasakan oleh seluruh pihak. Dan semoga tidak ada lagi berita-berita data bocor lagi ke depannya, apalagi di Kalimantan Utara setelah adanya Radarku ini ya Pak ya. Ya, amin. Terima kasih. Tentunya juga kita mohon dukungan dari seluruh pihak. Baik, jangan sungkan untuk nanti kalau kita undang lagi untuk main-main kesini lagi ya Pak. Insya Allah. Baik, kalau begitu. Sekian perbincangan kita dengan DKISP Kalimantan Utara. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan inilah Benuanta Podcast Kaltara di Hati. Bye-bye.